Halo, jumpa lagi dengan saya, Asafio, di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Perang Aceh. Apa yang kalian ketahui tentang Aceh? Mungkin kita mendengar bahwa Aceh pernah terjadi tsunami di tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 200.000 orang. Atau Aceh dengan julukan Serambi Mekah karena ada beberapa faktor. Misalnya pada masa itu orang-orang yang akan naik haji di seluruh Indonesia sebelum sampai ke Arab, dia harus transit dulu di Aceh sebelum sampai ke Mekah. Atau karena pada masa itu sudah ada suatu tempat universitas yang namanya Jamiah Baitur Rahman. Jadi sebagai kiblat ilmu pengetahuan saat itu. Juga karena adanya persamaan antara Aceh dengan Arab. Atau juga karena adanya pengakuan dari tokoh yang bernama Syarif Mekah, yang dia itu atas nama kekhalifahan Turki Ottoman. Jadi ini semakin memperkuat. Nah, ini adalah hal-hal yang kita kenal dari tanah Aceh. Kita ingin tahu apa sih yang menjadi latar belakang dari perang Aceh ini melawan Belanda. Latar belakangnya adalah bahwa Belanda itu ingin mewujudkan Pax Nederlandica. Apa itu Pax Nederlandica? Itu adalah menyatukan seluruh wilayah-wilayah jajahan di Nusantara di bawah naungan Belanda, baik itu melalui pendekatan perjanjian ataupun dengan perjanjian militer. Cuma masalahnya pada saat itu Aceh kondisinya adalah wilayah yang berdaulat sendiri. Kok bisa? Berdasarkan perjanjian Traktat London yang dilakukan di tahun 1824 antara Inggris dengan Belanda, tercapai suatu kesepakatan. Salah satunya adalah Aceh ini dia tidak boleh diserang oleh Belanda. Contoh isi yang lain apa? Isi yang lain itu intinya cuman kayak tukar-menukar wilayah. Saya ambil contoh wilayah Belanda, dia tidak boleh dia harus membubarkan benteng Malakanya, kemudian dia juga harus meninggalkan Singapura, tidak boleh mendirikan kantor dagang baik di Singapura atau India. Kemudian dia juga harus memberikan akses bagi Inggris untuk melakukan perdagangan langsung ke Maluku. Sebaliknya, Inggris memberikan wilayah Belitung, kemudian wilayah Bengkulu kepada Belanda, misalnya. Isi traktat ini secara otomatis menghalangi Belanda untuk bisa menguasai Aceh, karena otomatis ada penghalangnya. Inggris pasti tidak akan setuju kalau dia tiba-tiba menyerang. Kemudian dia mulai berpikir mencari-cari alasan gimana caranya supaya bisa menguasai wilayah itu. Salah satu alasannya adalah dia menguasai atau menempati daerah Barus dan daerah Singkil dengan alasan karena di wilayah itu ada banyak bajak laut dan dia harus menjaga keamanan kapal-kapal asing, dalam hal ini adalah kapal-kapal Belanda yang sering diganggu oleh para bajak laut itu. Kerajaan Aceh itu semakin khawatir dengan posisi Belanda setelah Belanda berhasil melakukan perjanjian dengan kerajaan Siak yang dinamakan Traktat Siak yang terjadi pada tahun 1858. Yang intinya kerajaan Siak itu mengakui kedaulatan Belanda di wilayah Sumatera Timur. Nah, lokasi Sumatera Timur itu kalau kita lihat peta itu berbatasan langsung dengan wilayah Aceh. Otomatis itu akan menjadi
ancaman bagi kerajaan Aceh. Nah, wilayah Sumatera Timur itu seperti apa saja? Kayak Deli, Asahan, kemudian ada Kampar, ada daerah Indragiri. Setelah perjanjian Traktat Siak, diikuti lagi perjanjian antara Inggris dan Belanda tadi yang disebut dengan Traktat Sumatera pada tahun 1871. Isinya apa? Inggris itu memberikan kebebasan penuh kepada Belanda untuk memperluas wilayahnya hingga seluruh pulau Sumatera. Nah, ini tapi ada timbal baliknya. Kalau kalian masih ingat tentang kultur Stelsel, sistem ekonomi liberal, jika lupa bisa lihat linknya. Inggris diizinkan untuk menanamkan modalnya pihak swasta di perkebunan-perkebunan Belanda. Itu timbal baliknya seperti itu. Nah, adanya perjanjian Traktat Sumatera ini membuat Aceh semakin ketar-ketir. Akhirnya Aceh berusaha untuk mencari sekutu, misalnya dengan Italia, dengan Turki, bahkan dengan Amerika. Kemudian di tahun 1873, Aceh juga mengirim utusan ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Apakah Belanda nggak tahu? Jelas dia tahu. Cuma akhirnya sebelum itu terjadi, maksudnya sebelum Aceh benar-benar memberontak, Belanda itu langsung memberikan ultimatum. Kamu mau mengakui kedaulatanku nggak? Mau menyerah di bawah kekuasaanku nggak? Itu seperti itu. Cuma ternyata itu tidak digubris atau tidak dipatuhi oleh kerajaan Aceh, sehingga akhirnya di bulan Maret 1873 Belanda mengumumkan perang terhadap kerajaan Aceh. Setelah dia mengumumkan perang, Aceh langsung membuat persiapan-persiapan. Misalnya nih, dia langsung membuat pos-pos pertahanan. Pos pertahanannya terutama dibangun di sepanjang pantai Aceh Besar, karena itu pintu masuknya. Terus kemudian yang kedua, dia juga membangun pos-posnya itu di Istana Kutaraja dan juga di sekitar Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang kedua adalah dengan menambah jumlah pasukan untuk ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Yang strategis di mana? Ya tentu saja di daerah pantai tadi. Sepanjang pantai itu strategis karena itu pintu masuk. Yang kedua adalah penempatan 4.000 pasukan di istana. Jadi kalau yang di pantai tadi sekitar 3.000 orang. Yang ketiga, dia juga mendatangkan senjata dari luar negeri. Dan itu kita masih ingat bahwa tadi terjadi kerjasama dengan Turki. Jadi senjata-senjata ini berasal dari luar negeri seperti itu. Pada bulan April tahun 1873, akhirnya pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kohler melakukan serangan ke kerajaan Aceh. Pada waktu itu pasukan Belanda itu berpikir ini pasti mudah untuk ditundukkan karena situasi ekonomi politik di Aceh saat itu sedang tidak kuat, tidak seperti zaman dulu yang zamannya Sultan Iskandar Muda yang dia itu benar-benar hebat. Nah, ini dia performanya menurun seperti itu. Tapi ternyata apa yang dipikirkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Pada saat terjadi pertempuran antara pasukan Belanda melawan pasukan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Imam Luong ini di Masjid Baitur Rahman, di sekitar dalam upaya untuk memperebutkan Masjid Baitur Rahman, Kohlernya itu tewas di bawah pohon dekat Masjid Baitur Rahman tadi. Akhirnya pohonnya itu dikasih nama Kohler Boom. Tewasnya Kohler membuat pasukan Belanda untuk sementara ditarik mundur dari pertempuran. Kemudian di bulan Desember di tahun yang sama, pasukan Belanda kembali melakukan serangan yang kedua kalinya. Serangan yang kedua ini akhirnya berhasil menduduki istana dan juga menguasai Masjid Raya Baitur Rahman di bulan Januari 1874. Sementara rajanya yang pertama Sultan Mahmud Shah II itu meloloskan diri
untuk menuju ke Luang Bata, yang kemudian juga menuju ke Pagurayu. Tetapi pada saat proses perjalanan itu, akhirnya sang raja itu meninggal karena penyakit kolera pada tanggal 28 Januari. Pada saat pasukan Belanda itu menguasai istana dan juga Masjid Raya Baitur Rahman, maka dia langsung menyatakan bahwa Aceh itu ada di bawah kekuasaan Belanda. Kalau di logika ya itu benar sih, tapi itu tidak digubris oleh rakyat Aceh atau para ulama dan para bangsawan, karena pada saat itu putra mahkota yang pertama Muhammad Daud Shah itu diangkat menjadi Sultan Aceh. Cuma karena putra mahkota ini usianya masih kecil, untuk sementara dia diberikan seorang wali atau seorang pemangku sultan yang bernama Tuanku Hashim Bantamuda. Nah, wali ini dia akan menggantikan raja sampai di tahun 1884. Keberhasilan Van Swieten dalam menguasai istana Kutaraja dan Masjid Raya Baitur Rahman, dia akhirnya membuat kebijaksanaan, keputusan untuk intinya memberikan janji bahwa Masjid Raya ini akan dibangun kembali. Tujuannya adalah untuk menarik simpati dari rakyat, cuma itu belum terjadi kan. Itu seperti itu. Dan Van Swieten ini akhirnya digantikan oleh tokoh yang namanya Jenderal Pell. Karena tugas Van Swieten untuk menguasai kerajaan dianggap cukup sukses, jadi dia bisa diganti orang lain dan mungkin dia akan ditugaskan di tempat lain yang membutuhkan dia, seperti itu. Walaupun sudah dikuasai wilayahnya itu, tetapi perjuangan rakyat Aceh ini tidak kendor sama sekali. Bahkan semakin kuat pada saat tokoh yang bernama Habib Abdurrahman dari Turki balik. Maksudnya balik dari Turki begitu di tahun 1877. Habib Abdurrahman ini dia bersekutu dengan Cik Ditiro. Nah, cuma pada saat terjadi perang, pasukan Belanda yang dipimpin Van der Heyden itu berhasil mendesak pasukan Habib ini dan akhirnya membuat Habib Abdurrahman menyerah. Sementara Cik Ditiro itu dia mundur ke daerah Sigli. Di tahun 1844 saat putra mahkota dianggap sudah cukup usia, maka dia akhirnya benar-benar dinobatkan jadi raja, tidak butuh wali lagi, dengan gelar yaitu Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah di Masjid Indrapuri. Karena memang pusat pemerintahannya itu kan begitu dia meninggalkan Kutaraja berpindah ke Indrapuri. Kemudian pada waktu dia dinobatkan menjadi raja, Sultan Muhammad Daud Shah ini dia menyerukan perang Sabil, dan menyerukan adanya gerakan amal dengan tujuan supaya rakyat atau orang-orang itu ya beramal untuk membiayai perang melawan Belanda. Terus dia juga menyerukan perang Sabil. Dan untuk perang Sabil itu intinya perang melawan penjajah yang kafir. Itu seperti itu. Jadi kan Aceh itu Islam, Belanda itu Kristen, jadi dianggap perang agama. Kemudian perjuangannya terus dilakukan. Cik Ditiro itu dia bergerak di wilayah Sigli dan Pidi. Kemudian pasukan dari Teuku Umar dan juga istrinya Cut Nyadin dia konsentrasi fokus di wilayah Aceh Barat. Karena perang itu semakin meluas, akhirnya Belanda berusaha untuk menerapkan strategi konsentrasi Stelsel. Jadi hampir mirip dengan benteng Stelsel, dia membangun benteng-benteng untuk membatasi gerak dari perang di Aceh ini. Tapi ternyata cara ini tidak berhasil untuk mengalahkan wilayah
mengalahkan para pejuang-pejuang Aceh seperti itu. Kemudian di tahun 1891 Ciditro akhirnya tewas, dan di tahun 1893 Teuku Umar ini dia menyerah kepada Belanda. Tunggu dulu. Sebenarnya kalau disebut menyerah tidak, tetapi itu dia pura-pura. Cuma Belanda nggak tahu itu pura-pura. Jadi Belanda berpikir, Teuku Umar itu dia mau bersekutu dengan kita loh. Dia dikasih nama baru namanya Teuku Johan. Kemudian dia dikasih kepercayaan untuk membentuk kesatuan tentara dengan jumlah anggotanya 250 orang. Kemudian dia dikasih banyak senjata. Dia juga dipercaya untuk membawa uang atau dana 800.000 gulden. Istilahnya dia karena mendapatkan kepercayaan untuk membentuk tentara, memiliki senjata, memiliki uang, hingga suatu ketika dia akhirnya berbalik melawan Belanda. Dan peristiwa ini akhirnya dikenal dengan Het Verraad van Teuku Umar, atau dikenal dengan pengkhianatan Teuku Umar. Gara-gara ini ternyata orang yang dipercaya itu berbalik menentang dan perang itu terus membesar. Akhirnya Belanda itu dia mengikuti apa saran dari Snok Hurgonje. Siapa Snok Hurgonje? Snok Hurgonje itu adalah sosok yang dikirim Belanda untuk masuk ke kerajaan Aceh, di mana dia berganti nama menjadi Abdul Ghaffar, nama samarannya, dan dia itu menguasai bahasa Arab, menguasai Al-Quran seperti itu, dan tugasnya di sana adalah untuk mempelajari agama Islam dan budaya yang berkembang di tanah Aceh. Nah, jadi dia mempelajari itu semua tujuannya untuk mencari tahu kelemahannya apa dari rakyat Aceh ini supaya pemberontakan, atau bukan pemberontakan, perlawanan ini bisa segera diselesaikan. Dia melihat bahwa ternyata orang-orang Aceh itu sukar dikalahkan karena adanya semangat jihad, semangat untuk membela agama dengan tali ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Muslim. Jadi dengan adanya pemikiran seperti ini, otomatis orang-orang rakyat Aceh ini, dia persatuan sesama Islam ini kuat, dia harus dihancurkan persatuannya itu. Caranya bagaimana? Nah, untuk kaum ulama, dia yang fanatik, dia harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak bisa dilakukan dengan cara diplomasi. Jadi harus dengan kekuatan bersenjata. Tetapi untuk kaum bangsawan itu bisa dengan cara yang lunak. Mungkin diberi iming-iming, kalau mereka mau bersekutu, mereka bisa diajak untuk masuk di dalam atau bekerja di dalam instansi pemerintah Belanda atau Korps Pramong Praja seperti itu. Kemudian Van Heuje diangkat menjadi gubernur militer yang baru dan dimulai dialah terjadi perang dengan kekuatan atau dengan kekerasan. Perang dan kekuatan kekerasan ini terjadi dari tahun 1899 sampai 1909. Periode 10 tahun ini oleh orang Aceh atau di Aceh dikenal dengan periode masa 10 tahun berdarah, karena benar-benar keras. Jadi tidak pandang bulu seperti itu. Selain melakukan tindakan dengan kekerasan yang lebih dibandingkan perang sebelumnya, Belanda itu juga mengerahkan pasukan yang namanya Korps Massose. Jadi Korps Massose ini adalah pasukan gerilya yang terdiri dari orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia. Tetapi mereka di bawah pimpinan opsir orang-orang Belanda. Korps Massose ini mereka bisa berbahasa Aceh, sehingga mereka bisa digunakan untuk menjadi informan atau menjadi mata-mata seperti itu. Jadi dengan kayak gitu kan otomatis bisa lebih tahu lebih cepat lokasi perlawanan, persembunyian para pejuang-pejuang itu ada di mana.
Di tahun 1899 akhirnya Teuku Umar itu meninggal, tewas saat akan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Meulaboh. Kemudian Sultan Daud Shah yang sedang melakukan perang gerilya, ini Belanda berpikir gimana caranya untuk bisa menaklukkan raja ini. Akhirnya Belanda itu menangkap istrinya yang bernama Pocut Murong. Dia ngancam, ini loh istrimu, keluargamu itu sudah saya tangkap. Kalau kamu nggak nyerah, ini akan saya bunuh. Nah, karena ditekan Belanda terus-menerus, akhirnya di tahun 1903, Sultan Muhammad Daud Shah ini akhirnya menyerah. Begitu Belanda berpikir, ini cara mengalahkan ini berhasil. Akhirnya dilakukan cara yang sama untuk menaklukkan pejuang yang lain, yaitu Panglima Polim. Dia, keluarganya, istrinya, sanak keluarganya ditangkap semua dan kemudian diancam. Sehingga akhirnya di tahun yang sama Panglima Polim pun akhirnya menyerah. Sementara itu di tahun 1906 Cut Nyak Ding itu berhasil ditangkap dan dibuang atau diasingkan ke Sumedang sampai meninggal di tahun 1908. Apakah perlawanan Aceh selesai? Tidak. Setelah ini sebenarnya masih ada banyak perang-perang yang lain, tetapi istilahnya tidak terlalu, mungkin satu tidak terlalu besar, tapi yang kedua mungkin juga dampaknya tidak sebesar yang sebelumnya. Jadi kayak adanya tokoh yang namanya Cut Nyak Mutia, kemudian ada tokoh lain namanya Pang Nangru, kemudian ada tokoh lain namanya Teuku Cik Tunong, atau namanya Teuku Mahyidin Tiro dan sebagainya. Jadi mereka juga masih melakukan perjuangan, cuma istilahnya namanya tidak sebesar tokoh yang saya sebutkan tadi, karena fokusnya adalah di kerajaan.